yang telah kami sediakan di chatroom ini. Oke, tadi sudah ada Mbak Angel, Ibu dan Sister. Mbak Angel ini yang akan memandu games kita pada hari ini. Karena sebelum kita memasuki sesi yang serius nih, Ibu dan Sister, kita bakal dulu yuk semangatnya. Oke, Mbak Angel sudah siap kan, Mbak Angel? Halo, halo, Bu Sister semuanya. Oke, aku siapin dulu. Boleh di-share ininya, barcode sama linknya. Oke, di-share di chatroom ya, Mbak ya. Iya, boleh. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Sebelum mulai acara kita semangat dulu biar makin hot ya, biar makin nyok gitu kalau pas dengar apa namanya materinya nanti. Oke, silakan Mbak Angel dipandu. Halo, udah muncul semuanya ya Sudah layarnya? Mbak. Oke, ini boleh di-share dulu. Ada yang bisa share dulu, Mbak? Teman-teman HRD. Atau boleh buka Mentimeter, terus nanti join US Code-nya pakai yang ini. Sama linknya juga Mbak Ira, Mbak Ica. Di sini belum ada yang join. Oke, ayo ayo ada yang bisa join. Sudah Mbak, Ini aku udah bisa join. oke. Wait ya, aku present. Hai hai, hari ini aku ada kalau misalnya ada yang belum bisa dari Mentimeter, it's okay di chat room juga boleh. Oke, feeling great. Biasa aja agar riweuh euy. Iya ya, bener kalau weekend terus juga lagi supportnya lagi banyak yang sedang absen, jadinya pasti riweuh nih Bu Sis. Oke, alhamdulillah feeling great. Pusing pala Barbie. Oke, ayo ada 6 orang lagi nih yang bisa isi. Wah, emang riuh nih hari ini. Makasih loh udah menyempatkan hadir di onboarding. Wow, emang semuanya pada riuh. Alhamdulillah. Wih, ada lagi yang nambah feeling great. Thank you. Udah ada yang menambah pusing pala Barbie. Oke, ini lanjut. Aku lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Makanan favoritku adalah mie ayam, nasi goreng, cilok, atau salad. Sepertinya aku tadi lihat ada yang sarapan dengan cilok. Wih, emang mie ayam tuh favorit ya di mana-mana. BTW kemarin aku habis masak mie ayam. Ternyata kalau masak sendiri bisa sampai 4 kali makan. Iya, salad. Tadi pagi aku sarapan salad, nyobain menu mentimun salad yang lagi viral. Ternyata enak. Boleh dicobain. Oke, ternyata mie ayam menjadi favorit semuanya. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kamu, Bu Sister, lebih semangat kerja saat orang rumah belum bangun alias pada sepi gitu ya. Tengah malam atau office hour 9 until 5. Oh, ternyata memang orang rumah belum bangun. Mungkin biar gak ada banyak distraksi ya sebenarnya. Oh, wow, wow. Kalau udah semangat kerja cepat sekali jawabnya. Ayo, ayo, ada boleh coba lagi sih. Iya, gak ada nih pilihan lagi banyak duit. Karena apapun jadi happy. Oke, aku lanjut ya. Ternyata memang lebih banyak kondusifnya kalau orang rumah belum bangun. Pertanyaan selanjutnya. Kalau kerja, kamu harus ditemani kopi, teh, minuman manis, atau enggak minum dulu deh, mau fokus dulu. Nah, BTW sekarang lagi ramai banget sama matcha sebagai substitusinya kopi, dan dia termasuk golongan teh kan.
Aku belum menemukan matcha yang enak, affordable, dan tidak terlalu greasy. Oke, ternyata nggak minum atau fokus dulu itu banyak ya. Oh, nambah lagi nih kopi. Ada yang mau nambah lagi agar ada berbeda nilai dikit nih, hampir menyeimbangi. Oke, kita lanjut. Berarti memang nggak minum dulu tuh biar pada fokus. Oh, kopi ternyata. Oke, it's okay. Kita lanjut. Tipe kamu saat meeting online, aktif banget, sampai open mic, diam tapi menyimak, ngantuk tapi tetap kuat, nunggu ditunjuk baru berdiri, baru ngacung gitu ya. Emang nih, Bu Sister diem-diem tapi menyimak, pas ditanya pasti udah pada jago-jago. Wah emang sih diem menyimak nih paling banyak. Wajar-wajar. Oke, ngantuk tapi tetap kuat, ternyata kedua tertinggi. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Deadline itu buat kamu pemicu semangat, menyeramkan, bisa dinego, asal jelas tapi selesai. Asal jelas tapi pasti selesai. By the way, kemarin aku lihat di Canva yang kita upload foto-foto, ada yang masih online jam 11 malam. Aku merasa amazed banget dedikasi Bu Sister semua. Oke, asal jelas pasti selesai. Iya sih, benar. Lanjut ya, kali pertanyaan selanjutnya. Ternyata memang banyak banget. Oh, menyeramkan menjadi ketiga terbesar. Memang sih kadang menyeramkan. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Kalau bisa kerja dari mana aja, kamu pilih pantai, pegunungan, kafe kekinian, rumah sendiri. Rumah sendiri memang sih. Kita tuh eh, kadang menyiapkan tempat biar itu tuh tempat fokus kerja di situ, fokus beraktivitas. Kayak gitu nggak sih di Bu Sister semua? Karena Ya. biasa nyaman tuh kalau memang rumah sendiri. Ini emes sih sama yang milih pantai sama pegunungan. Kayaknya anaknya petualangan banget. Terus, oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ternyata rumah sendiri menjadi poin tertinggi. Selanjutnya, playlist kerja favorit kamu ada lofi or chill, pop hits, klasik, atau sunyi total. Kadang nih kalau kita nongkrong di cafe, kita nggak bisa milih playlist ya. Jadi memang rumah sendiri sesuka kita. Mungkin pop hits ini slash koplo kali ya. Ada nggak yang lagi suka koplo kalau ditemanin sambil kerja? Oke, ternyata sunyi total menjadi pilihan ibu sister semua ya tanpa lagu-lagu. Wow, wow. Aku baru tahu loh. Berarti lagunya di pikiran sendiri nggak sih? Oke, lanjut. Jadi sunyi total menjadi pilihan semua bu sister. Kalau marah, kesel, aku biasanya langsung gas lah, enak aja. Nunggu calm down dulu baru ngomong. Pendem aja lah, or silent treatment. Nunggu calm dulu baru ngomong itu menjadi tertinggi ternyata. Tapi bener sih, kadang kalau lagi emosi duduk dulu, mencerna dulu, apa sih ini sebenarnya gitu kan ya. Lagi kita, ibu dan sister tuh pikirannya tuh banyak banget. Bahkan bisa dari intro sampai daftar pustaka udah kita pikirin semuanya kan. Oke, Sama-sama. langsung gas lah enak aja. Jadi kedua, tinggi. Aku lari ke pantai kemudian teriak, wah Mbak Ira. Wah gitu ya Mbak. Oke, ternyata nunggu calm down baru ngomong itu menjadi pilihan tertinggi. Tapi ya ini bener sih. Lanjut, aku lebih suka dikasih feedback lewat, nah ini pertanyaan terakhir Bu Sister. Feedback tertulis, ngobrol langsung, atau peer feedback? Feedback tertulis menjadi pilihan paling tinggi. Oke, disusul oleh ngobrol langsung. Oke. Iya bener banget, kalau diajak ngobrol langsung suka deg-degan, bener banget Mbak Dita. Transparansi feedback terbaik. Bener banget. Transferannya berupa money gitu kan.
Wah, sangat. Oke, ternyata susu-susulan itu ya feedback terus dan ngobrol langsung. Apapun itu, yang penting feedbacknya sebenarnya baik dia sampaikannya dan diterima juga dengan baik oleh kita. Oke, terima kasih Bu Sister sudah ikut berpartisipasi. Itu sekian games pertama. Jangan pergi dulu karena nanti ada games kedua yang lebih asik gitu ya. Makasih Mbak Nabila, aku Oke, serahkan. terima kasih Mbak Angel. Wah, seru banget ya Ibu dan Sister tadi gamesnya. Mengulik sedikit tentang Ibu dan Sister dan kebiasaan seperti apa. Wah, udah semakin panas ya energinya ya Ibu dan Sister. Oke, nah sekarang saatnya kita mendengarkan sambutan hangat dari Ibu Kece pentolan LBI kita. Di sini sudah ada Mbak Dita dan Mbak Vivi. Assalamualaikum Mbak Dita dan Mbak Vivi. Hai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi halo, wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Wah, kita nggak sabar nih, Mbak, untuk mendengarkan eh, apa namanya speech dari Mbak Dita dan Mbak Vivi yang akan menyampaikan tentang tujuan komunitas kita itu mau seperti apa sih dan kedepannya kita tuh mau ngapain aja. Oke, kalau gitu silakan Mbak Vivi dan Mbak Dita. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya kita duet dulu ya, Vi, berarti ya. Nanti kita Iya, tek ya. Luar biasa, 38 orang pagi-pagi hari Sabtu. Terima kasih banyak nih. Di belakang panggung mungkin Bapak, Ibu, suami, anak udah pada ini ya, udah pada heboh ya. Sini juga founders datang ya, banyak ya. Ada Mbak Neng, ada Mbak Rizka, ada Mbak Tami, ada Mbak Dani sumpah ya. juga. Aku izin ya, bentar ya. Bunda boleh lepasin, nak. Bunda boleh rapiin. Halo semuanya, selamat datang para penggerak terpilih, para penggerak yang dipilih secara apa ya, Vi ya? Secara penuh dengan doa ya, Vi. Kita milihnya benar-benar penuh dengan kelapangan hati dan meminta petunjuk Allah gitu ya untuk diberikan para penggerak yang terbaik tahun ini gitu. Selamat datang juga para teman-teman penggerak adalah teman-teman para penjaga nilai dari Lab Belajar Ibu. Bagian ini ada Sister Vivi yang insya Allah akan ngejelasin. Mangga, Vivi dan Sofia. Iya, selamat pagi semuanya. Maafin ya, ada bayi. Terima kasih buat yang sudah hadir pagi-pagi udah cek perasaannya kalau tadi kata Mbak Adis game muhasabah. Kita sama-sama di sini bareng-bareng lagi gitu ya melihat ulang nilai-nilai dari Lab Belajar Ibu yang sudah founder Swacik gitu. Yang pertama adalah keluarga adalah yang utama. Jadi kita berusaha untuk saling memahami kebutuhan satu sama lain, terutama kalau udah yang berkaitan dengan keluarga. Lalu yang kedua adalah percaya bahwa setiap ibu sedang melakukan yang terbaik gitu. Meskipun caranya beda, cara bekerja tiap divisi nanti juga berbeda, memiliki gaya khas masing-masing. Semoga kita yakini bahwa kita berada di tujuan yang sama. Lalu berikutnya adalah berkomunitas itu untuk modal kehidupan yang lebih kekal. Nggak cuma hari ini, nggak cuma mikirin impact social impact report berapa jumlah orang, berapa kepuasan rate atau index of happiness-nya para penggerak maupun orang-orang yang ikutan kelas-kelas kita atau dampak kita nanti, tapi ini juga mudah-mudahan bisa jadi bekal gitu ya untuk di kehidupan kedua kita. Dan yang berikutnya adalah menjaga komunikasi untuk bisa saling memahami. Yang boleh yang boleh kode-kode itu cuma pas lagi fun day ya karena kita nggak boleh saling ngasih tahu gitu ya. Tapi sisanya mudah-mudahan kita belajar untuk bisa belajar mengkomunikasikan apa yang kita rasakan biar nggak saling ada udon-udon kecuali magurame udon gitu ya. Itu boleh. Nah, yang berikutnya adalah gotong royong tanpa melupakan kewajiban gitu ya. Jadi nanti kita ke depan akan banyak sekali kolaborasi baik antar divisi atau nanti kita bisa saling colek satu sama lain. Tapi intinya kita tidak melupakan kewajiban kita. Lanjut, Bunda. Oh ya. Teman-teman semuanya, teman-teman yang di sini, ibu dan sisters di sini, kalau menurut aku sih ya, kalau ngeliat dari CV teman-teman, teman-teman tuh kalau misalnya semua hal yang keren dikuantifikasi pakai gaji, gaji teman-teman tuh udah nggak tahu udah berapa digit kali ya, gitu. Tapi bukan itu yang teman-teman cari di sini, aku tahu banget. Teman-teman di sini memang bukan kerja profesional dalam artian tidak ada SPK yang misalnya jika tidak hadir maka kena SP berapa kali gitu kan. Dan teman-teman tidak digaji gitu.
Tapi tapi teman-teman yang hadir di sini itu tanpa ada nilai profesionalisme. Aku yakin banget di sini teman-teman punya personal komitmen yang luar biasa. Dan yang sangat aku syukuri, aku sangat bersyukur, aku Vivi sangat bersyukur bahwa LBI di sini dipenuhi oleh specialized skills volunteers. Ya kan? Teman-teman yang hadir di HRD itu adalah yang menjadi HRD juga di kantornya, teman-teman yang punya passion di HRD, teman-teman yang punya skill grafis yang luar biasa gitu. Teman-teman sosmed yang, wah pokoknya kayaknya kita banyak banget bisa ngambil pelajaran dari teman-teman semua gitu. Jadi aku dan Vivi, teman-teman founders pun berharap bahwa di LBI ini teman-teman adalah masa-masa untuk personal growth teman-teman, professional development teman-teman juga gitu. Sehingga misal suatu ketika teman-teman ngerasa aku di sini tidak merasa bertumbuh gitu. Teman-teman ngomong itu ke Mbak Ira, jangan ragu. Ngomong ke Vivi, ngomong ke aku gitu. Apa yang bisa aku, Vivi, dan teman-teman HRD hadirkan supaya teman-teman ngerasa bertumbuh. Begitu. Jadi jangan ragu ya Vivi ya, nyolek-nyolek kita ya. Kita nggak apa-apa kok dicolek, benar-benar tinggal WA aja gitu. Terima kasih ya semuanya. Masih panjang kok, masih panjang. Belum selesai. Mangga, ini mah aku. Astagfirullah sih, aku lupa sendiri padahal aku yang buat slide. Nah teman-teman, di tahun 2025 kita ada perubahan ya, perubahan tagline. Jadi mungkin yang sudah hadir di LBI dari awal, teman-teman melihat LBI punya tagline adalah teman transisi ibu dari dari domestik ke publik, publik ke domestik gitu. Tapi sekarang kita akan pakemkan bahwa setelah menjadi teman transisi, maka kita menjadi wadah juga bagi ibu-ibu itu untuk terus belajar selama masa transisinya. Kita ngeliat kayak kemarin Mbak Sinta ya, Mbak Sinta menjadikan LBI sebagai tempat transisi untuk terus bertumbuh gitu. Jadi tagline kita dari tahun ini sampai dengan 2030 tuh udah ganti presiden belum tuh ya. LBI adalah ibu wadah ibu pembelajar yang percaya diri dan bahagia. Itu semuanya teman-teman dari tagline 2021 sampai nanti 2030 gitu ya. Itu masuk dalam transformasi LBI sesuai goal, yaitu LBI akan mendukung ibu sebagai salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Pilarnya mana tuh gitu ya? Pilar bahwa ibu akan menyokong dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi LBI tidak jauh-jauh dari ibu belajar. Begitu. Nah, lalu bagaimana Sister Vivi gitu ya? LBI itu mau ngatur ibu yang supaya ibu percaya diri dan bahagia, tapi ibu yang kayak gimana? Itu mah enggak coba. Ada Ibu Vivi nih yang akan Ya, bukan aku. iya, kenapa sih Kak Dita gitu membawa percaya diri dan bahagia itu kita highlight karena percaya diri itu adalah ibu yang senantiasa berusaha untuk percaya diri dan bahagia dengan peran apapun yang dipilih. Kita nih kan setiap hari diuji nih ya, terus setiap buka Instagram banyak banget kejadian-kejadian atau news-news yang bikin kita merasa aduh worth it nggak ya atau mempertanyakan diri kita. Nah, di sini di LBI setiap hari dengan keseruan kita, dengan nano-nanonya kita, mudah-mudahan terus kita belajar untuk percaya diri dan bahagia. Yang kedua adalah ibu yang berusaha untuk sehat secara jiwa dan raga, karena ibu ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya yang juga menjadi apa ya tim hore, jadi HRD juga ya jiwa-jiwa kita di rumah gitu ya, karena harus berusaha untuk sehat secara jiwa raga bukan hanya untuk keluarga tapi untuk diri sendiri. Dan yang terakhir adalah ibu sebagai partner berdiskusi dan berkarya Bapak untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan keluarga. Maksudnya adalah kita LBI ini meyakini bahwa keluarga dibangun dalam ikatan sakral dan berdimensi spiritual. Jadi makanya tadi di awal kita highlight gitu ya bahwa keluarga menjadi fondasi utama seperti itu. Lanjut. Lalu em, apa saja gitu ya sasarannya LBI dan menjadi uniqueness atau pembeda dari komunitas-komunitas yang sebelah atau yang lainnya gitu ya. Yang pertama adalah kita sasaran LBI yang pertama ibu pembelajar formal. Siapapun ibu yang ingin melanjutkan studi baik S1, S2, S3 atau baru ingin, baru mau, baru ada angan-angan, baru ada cita-cita itu kita berusaha untuk bisa mendukung ibu pembelajar formal. Yang kedua adalah ibu pembelajar non formal. Ini
juga ibu yang gemar belajar melalui pengambilan sertifikasi, kursus, seminar, atau ibu-ibu kayak aku ya, ibu-ibu generalis yang cuma pengen belajar ini itu karena saking senengnya gitu ya. Nah, ini juga kita berusaha dukung. Dan yang berikutnya adalah ibu diaspora, ibu-ibu di luar negeri sana yang sedang mendukung suaminya atau mendukung mimpi-mimpinya, mendukung anak-anaknya yang ingin memberikan dampak juga gitu untuk Indonesia. Kita juga akomodir itu. Lanjut. Nah, em, dukungan dari admin Mbak Nida dulu. Ya. Dukungan ibu pembelajar formal ini dengan cara apa sih? Seperti yang baru selesai gitu ya, yaitu yang pertama adalah rangkaian kegiatan Ibu Back to School. Ibu Back to School tuh udah signaturenya LBI banget gitu ya. Bahkan dari publisher Langit-Langit gitu ya, udah dipakemin aja gitu IBTS sebagai signaturenya LBI dikasih saran. Lalu yang kedua adalah mengaktifasi klub sekolah dan grup khusus persiapan LPDP. Nah, di sini juga salah satu dukungan konkret kita untuk ibu pembelajar formal itu adalah dengan klub sekolah. Yang berikutnya adalah konten-konten sosial media dan podcast. Lalu yang berikutnya konten YouTube IBTS dan sharing keilmuan yang dibuat lebih rapi. Nanti kita akan bersama tim sekre gitu ya untuk merapikan konten-konten YouTube biar lebih berkelanjutan dampaknya. Yang berikutnya adalah pembuatan e-book terkait pembelajaran formal. Next. Lalu dukungan apa aja sih yang bisa kita kasih gitu ya lewat untuk pembelajar non formal. Sudah ada ikonnya, ada Bu Bella juga salah satunya itu juga untuk mendukung ruang ibu-ibu yang non formal. Yang berikutnya adalah rangkaian kegiatan klub mulai dari proyek menulis buku di klub menulis dan lain-lain. Yang berikutnya adalah diskusi terkait peningkatan skill dan pengetahuan di grup WA keluarga LBI. Jadi kita seru sekali ya dengan teman-teman Amber gitu ya menjadi pemantik untuk kita bisa cerita hal apapun mulai dari peningkatan skill atau sekadar pengetahuan dan obrolan-obrolan kekinian gitu ya. Yang berikutnya adalah konten media sosial #ibu bercerita yang menampilkan para ibu pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita nggak mau cerita tentang yaung wah aja, cerita-cerita tentang kesempurnaan ibu saja, tapi hal-hal yang mungkin relatable sama cerita-ceritanya ibu-ibu di #ibu bercerita. Mbak Inggit admit. Yang berikutnya adalah enrichment untuk penggerak LBI oleh tim HRD. Nah, nanti kita menantikan nih tim HRD untuk membuat enrichment penggerak. Ya, ya sekarang ya. Oke, next. Nah, terus apa nih kolaborasi yang bisa kita lakukan dengan ibu-ibu diaspora gitu? Nah, yang pertama adalah mengajak ibu dan sister diaspora untuk menjadi pembicara, sharing keilmuan dan ibu back to school. Mungkin ini menurutku yang paling jadi uniqueness komunitas LBI dibanding komunitas lainnya gitu ya, karena kita merangkul ibu-ibu dan sister yang ada di luar negeri untuk tetap merasa Indonesiaan banget gitu ya, dan nggak merasa sendiri gitu ya di sana. Lalu yang kedua mengajak ibu-ibu diaspora juga menjadi narasumber klub bahasa karena otomatis salah satu apa ya salah satu hal yang mungkin mereka sangat apa namanya adaptasi itu adalah bahasa kan. Nah yang berikutnya adalah konten Instagram terkait ibu perantau yang ikut mengharumkan nama Indonesia. Jadi kita beri ruang untuk mereka bisa muncul dan tampilkan di konten-konten Instagram kita. Yang berikutnya adalah konten podcast tentang pebisnis perempuan di Indonesia di perantauan. Karena itu keren banget ya untuk kita bisa luaskan gitu ya informasinya. Dan yaitu diskusi-diskusi tematik. Next. Silakan ini Ibu Risa. Iya, dengan segitu banyaknya hal yang teman-teman akan lakukan ya. Kemarin kita saat raker Kadif, teman-teman benar-benar sangat, aku bisa bilang sangat difikirkan tentang apa yang ingin dilakukan selama setahun ke depan. Teman-teman juga mikirin bagaimana teman-teman satu divisiku bisa bertemu dengan maksimal. Aku percaya ya dengan kesungguhan kita, teman-teman di sini itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena bukan sesuatu yang kebetulan ya, tapi memang sudah dipilih gitu untuk bisa menemani LBI untuk terus bertumbuh. Karena atas izinnya di tahun 2025 dan 2026, insya Allah ya teman-teman semuanya, karena kita punya sekretaris yang luar biasa, ada ada Mbak Dery, ada Mbak Prima dan Mbak Nabil. Mereka akan siap membuat sistem administrasi dan dokumentasi yang rapih yang berdampak. Gitu kita melihat bagaimana mereka sangat rapih dalam membuat guideline juga. Kita ada Mbak Sinta, orang yang canggih gitu ya setiap tahun gitu. Mbak Tami juga membantu untuk membuat laporan keuangan. Tahun ini kita akan buat lebih rapih lagi.
Karena kita juga punya tim partnership yang langsung ngegas gitu ya. Kalau teman-teman kemarin ngelihat ada acara Sparks gitu, dibantu juga sama tim Ember, Mbak Intan, Mbak Ariana, Mbak Hesti, Mbak Rara, dan Mbak Lupita. Mereka adalah pasukan terdepan untuk meluaskan dampak melalui kolaborasi komunitas, brand, serta donatur individu gitu. Terima kasih sudah mau jadi perintis ya teman-teman semuanya. Sebelum jadi generasi pewaris ya nanti, amin. Amin. Nah, lalu kita juga ada divisi yang terbaru, divisi Yeay. strategis yang dalam banget kalau nulis. Sudah pernah ngelihat tulisan teman-teman belum? Aku sudah melihat ya, yang luar biasa banget. Jadi, teman-teman di sini akan menghasilkan tulisan yang tajam, terpercaya, ramah ibu, yang bisa menggaungkan nilai dari LBI. Mereka akan memakai hashtag Strong From Home gitu. Kita nantikan ya tulisan dari Mbak-Mbak Kastrat. Terus juga kita punya banyak banget kan? Kalian pernah nggak masuk ke grup Ember? Dalam satu hari kalian tuh bakal kayak, ya ampun mereka bisa ya kayak chat sebanyak ini dalam satu hari, sangat aktif gitu teman-teman Ember di sini. Kita kasih semangat ke Ibu Min dan para kepala klub yang akan membangkitkan kembali sharing keilmuan, menguatkan kembali fungsi klub, rekan dari tim partnership saat offline event, baik banget kan kerjaannya tuh ya. Jadi kita kasih eh oh iya, by the way Mbak Tunjung ibunya lagi di opname, kita kita ini ya, kita doakan semoga lekas sembuh Mbak Elvita juga. Semangat Ember, tahun ini kita akan memberikan banyak panggung ke member supaya makin berkilau. Lanjut. Ya, ini seperti teman-teman lihat ya, HRD itu mau belajar hal-hal baru. Aku tahu banget hari ini mungkin mungkin ada yang perdana megang kuis, ada yang perdana jadi operator juga, mungkin ya gitu. Tapi benar-benar semua itu kelihatan berjuang untuk mempelajari hal baru. Karena mereka adalah sahabat kita gitu. Mereka yang paling tahu mungkin kita lagi banget gitu di LBI ya, kesel-keselnya. Kita mereka yang paling tahu insya Allah. Berjuang bareng ya teman-teman HRD. Kita juga tahun ini kita punya koordinator media dan kadif yang luar biasa yang akan lebih gahar. Podcast yang revitalisasinya luar biasa. Teman-teman udah ngelihat optimalisasi sosmed, pemantapan sistem kerja grafis supaya semuanya lebih mindful insya Allah ya. Tuh, lihatlah Ibu Enda berapa banyak pasukannya. Luar biasa ya. Ini teman-teman sosmed aku tahu banget tahun ini banyak hal-hal em, apa ya yang makin tajam yang akan dibuat oleh teman-teman sosmed. Bahasannya lebih beragam, lebih membumi, sapaannya lebih hangat, Bu Minnya gaul banget gitu kan. Insya Allah Ibu dan Sister mampu dan terus dimampukan oleh Allah. Lalu ada podcast, teman-teman sudah ngeliat ya, mereka bikin webinar, luar biasa semangatnya. Kita ini adalah salah satu senjata kita gitu untuk merangkul ibu-ibu diaspora, teruslah menjadi tempat untuk berbagi ya, Mbak Ilma, Mbak Nida, Mbak Ellen, Mbak Ama, dan Mbak Sarah. Nah, teman-teman tahu nggak mana yang kayaknya tuh hayu aja ya? Divisi yang paling hayu itu adalah divisi yang dipimpin oleh Mbak Ika, karena Mbak Ika tuh hayu aja gitu ya. Mbak, tolong ini hayu gitu. Luar biasa. Semoga semangat ini dijaga terus sama Mbak Ika dan tim, Mbak Ika, Mbak Hasna, Mbak Hazimah, Mbak Maulida, dan Mbak Dini. Semoga Allah jaga kebersamaan kita ya. Dan ini adalah ibu-ibu yang rajin banget meeting ya. Ibu belajar bahagia, inovatif. Teman-teman yang mau menggayat pembicara yang luar biasa. Ayo kejar Mbak Afutami itu ya, Mili, Mbak Royan, Mbak Dea, Mbak Desi. Kita nantikan poster-poster Bu Bella selanjutnya yang luar biasa. Dan terakhir teman-teman, izinkan aku dan Vivi untuk terus belajar. Aku dan Vivi itu masih harus terus belajar ya, Vivi, kita berdua ya. Kita setiap hari belajar 1% lebih baik, insya Allah dari hari sebelumnya. Setuju. Tolong bantu kami untuk bisa merangkul Ibu dan Sisters lebih baik. Dan insya Allah ditemani oleh 4 founders lain yang menjadi founders pengawas. Begitu. Nah, kalau ngeliat ini kayaknya LB itu padat ya teman-teman. Emang padat ini tuh baru program kolaborasi, belum program kecil-kecil per divisi. Kita punya SK, SK2, SK, sharing keilmuan ya, aku lupa sendiri. Sharing keilmuan, kita punya offline event, kita punya enrichment class gitu. Kita ada kelas Bubela juga tuh, kalau misalnya kita tanya Mbak Mili tuh bisa jelasin kelas Bubela dengan satu, banyak gitu ya. Lalu di ujung teman-teman, kita masih berpikir nih tahun ini, akankah beasiswa belajar mahasiswa yang kita naikkan atau Ibu Back to School yang kita naikkan atau dua-duanya? Nanti kita butuh masukan dari Ibu Sister semuanya. Jadi bareng-bareng kita masukkan
lab belajar ibu gitu ya pada doa setelah sholat kita, pada sesi curhat sepertiga malam kita doakan semoga suami kita diberikan rezeki yang berkah, kita juga rezeki yang berkah dan diberikan kelapangan waktu untuk bisa berdedikasi di LBI. Semoga Allah lancarkan agenda kita semua, diberkahi prosesnya dan dijaga niatnya. Begitu dari aku dan Vivi. Terima kasih banyak. Selamat datang di Lab Belajar Ibu semuanya. Yeay. Yeay, terima kasih Mbak Rita dan Mbak Vivi. Oke. Ya, begitu deh aku dan Vivi. Terima kasih banyak tim HRD. Terima kasih Mbak. Wah, terima kasih sekali ya Mbak atas informasinya. FYI ini Mbak, aku juga salah satu alumni kegiatan di LBI Mbak. Ibu Back to School tahun 2023. Di sini ada Mbak sama Mbak Royan, Mbak Nabil sama Mbak Amel. Halo Mbak, hai. Wow. Iya. Semoga di kepengurusan tahun ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermanfaat bagi sesama, menjadi ladang pahala juga bagi kita dan yang pastinya semoga jadi amal jariah kita ke depannya. Wah, senang banget nih. Saya secara pribadi menjadi bagian dari Ibu Penggerak tahun ini. Oke. Bu Sis, izin pantun ya biar nggak ngebosenin ya apa aku udah bicara terus. Oke. Tapi sebelum saya pantun, nih kita foto bersama dulu ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya. Jangan malu-malu. Kita lihat dulu nih siapa di sini yang paling ekspresif dan paling cepat tanggap. Mbak Pipit, waktu dan layar kami persilakan untuk memandu foto bersama. Kak Dita, Iya, mau di take down nggak Kak layar? iya, ini. Oh iya, bentar ya. Terima kasih. Wah, ini ada dua slide Ibu semua. Silakan disiapkan. Mbak Nabila Eka, Oh iya, Mbak. nggak mau buka. Wah, tadi kepencet maaf. MC-nya masa ketinggalan? Maaf. Oke, saya slide pertama dulu ya. Saya hitung. Adik, satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Slide kedua, satu, dua. Oke, sudah Mbak. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Oke, nah Bu Sis, saya izin pantun ya. Maaf kalau receh. Beli gorengan 1.000. Dapat 5, gorengannya tipis. Yuk, dengerin bareng-bareng dulu. Ada Mbak Dati, siap. Kasih pencerahan yang manis. Nah, Ibu dan Sister, di sini sudah ada Mbak Dati. Assalamualaikum Mbak Dati. Hai. Waalaikumsalam, Mbak. Halo, halo semuanya, Bu Sis. Halo. Kedengeran ya suara aku ya? Aman-aman, kedengaran Mbak. Oke, nah Bu dan Sister, Mbak Dati ini akan menyampaikan terkait nilai-nilai yang dipegang oleh LBI, biar kalau kayak masakan tuh makin nyerep ya Mbak ya. Ininya apa namanya informasinya nggak hanya tentang proker aja, tapi kita juga harus memahami nilai-nilai yang kita pegang agar lebih terarah. Oke, kalau gitu zaman sekarang banyak yang pakai AI. Buat segala banyak keperluan. Yuk Mbak Dati silakan dimulai. Kami sudah siap untuk Oke, oke. mendengarkan. Terima kasih banyak, Bu Sis semua. Aku izin. Aku sharing screen dulu ya. Bentar-bentar. Share. Oh, aku harus send request nih. Apakah boleh di-approve? Oke, dah ya. Sip. Bismillah, Bu Sis. Kelihatan ya? Kelihatan Mbak, aman. Oke, Kelihatan aman-aman. Mbak. Nah, aku takut nge-rap nih nanti presentasinya mudah-mudahan cukup waktu ya, insya Allah cukup waktu. Oke, selamat pagi, siang, sore, Bu Sis semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku izin mewakili teman-teman founders ya untuk menyampaikan tentang nilai dan falsafah LBI. Karena seperti yang kita tahu, dalam organisasi itu nilai-nilai komunitas kan sangat penting ya, karena ia jadi fondasi alasan dari setiap langkah dan keputusan kita sebagai komunitas. Juga tentang gimana positioning kita sebagai komunitas dalam memberi dampak baik itu ke dalam atau keluar organisasi. Nah, kita akan belajar sama-sama ya di sini.
Nah, pertama-tama aku mau jelasin dulu nih, gimana sih nilai dan falsafah LBI itu diturunkan. Awalnya itu dari kesadaran akan fenomena ini, Bu Sis. Yap, dikotomi antara IRT dan ibu bekerja. Jadi LBI itu merenungi dan melihat bahwa tema ini jadi tema yang paling relate dengan ibu-ibu. Dan berasa ya kita itu kalau udah jadi ibu, salah satu keputusan besar yang perlu kita ambil adalah bekerja, memilih antara bekerja atau di rumah gitu. Dan yang kita amati juga, tema ini jadi salah satu hal yang paling ramai dibahas dan diperbincangkan. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau saling menghargai, itu kita bisa kembalikan ke pilihan masing-masing ya, bahwa setiap keluarga itu ada jalan perjuangannya. Terus ibu pun em, sebagai entitas manusia, dia punya banyak sisi. Bukan satu identitas tok sebagai ibu, dia juga perempuan, punya hobi, punya latar belakang keluarga yang beda-beda. Intinya dia punya banyak layer lah gitu. Tapi sayangnya realita tentang dikotomi ini kan masih banyak dipakai ya, Bu Sis. Dan POV dikotomi ini itu hitam putih dia. Kalau ada yang benar, pasti ada yang salah gitu. Yang kemudian muncul label-label atau istilah di masing-masing kubu ini yang akhirnya saling uh, apa melabeli ya, menyerang gitu. Misal dari sisi IRT kita bisa lihat mereka dikatakan oh pengangguran intelektual, ijazahnya itu sia-sia, nggak produktif, beban ekonomi keluarga, dia menambah pengeluaran bukan pemasukan ya kan sebagai orang dewasa di keluarga. Nah, sementara dari sisi yang ibu bekerja itu disebut ibu istri paruh waktu. Kok anak dititik ke pembantu, ibunya nggak cukup hadir, atau label yang oh ibunya ambis nih, gila kerja, gila karir dan sebagainya macam. Padahal teman-teman, kalau kita mau renungi, banyak alasan dari ibu-ibu ini mengambil dua keputusan tersebut. Dari yang non-ideal sampai yang ideal gitu. Nah, misal dari sisi IRT yang nggak cukup ideal itu, mereka minim support system atau dia perlu jaga keluarganya yang sakit, entah orang tua, mertua, anak, atau bahkan dirinya sendiri yang kurang sehat gitu kan. Sampai yang cukup ideal, meyakini rezeki nggak tertukar dan mau jadi first hand ya untuk anak-anaknya dengan kondisi keluarga yang memang sudah cukup mapan. Nah, di sisi yang ibu bekerja, itu dari yang non ideal, misal mereka ibu tunggal dan atau yatim ya, baik itu dari kecil atau enggak. Ditambah ada tuntutan ekonomi ya, gimana gaji suami bisa jadi belum cukup. Terus belum ditambah ada sandwich generation, tanggungan banyak ya kan, Bu Sis, relate ya. Terus yang ideal gimana dia memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu ada mau aktualisasi diri dan menambah kebermanfaatan yang lebih luas. Nah, dari situ LBI belajar bahwa oh kacamata dikotomi ini ternyata membakukan kita pada pilihan yang tanpa opsi gitu. Dan kita jadi hilang empati pada banyak kisah atau sisi ibu dan perempuan yang lain, termasuk realita-realita sosial di sekitarnya. Padahal Bu Sis, kalau kita mau renungi ya, kita itu ketika menjadi hamba Allah, kita sudah merdeka gitu. Karena apa sih makna penghambaan? Makna penghambaan itu kan memerdekakan diri dari makhluk atau apapun selain Allah. Dan kita hanya mengikuti petunjuk dari Allah, ya enggak? Dan apa namanya, dalam Islam pun ibu itu boleh kerja, ibu boleh memilih, dan agama kita sudah menyiapkan panduannya. Jadi dari refleksi itu akhirnya muncul gagasan bahwa LBI itu mau merangkul dan menaungi semua. Ini aku jelasin why-nya biar lebih greget ya, nancep gitu pemahamannya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa dan gimana istilah-istilah tadi itu bisa muncul? Kalau kita lihat dari teori linguistik ya, dan gimana pandangan hidup itu bisa terbentuk dalam masyarakat, kata atau bahasa itu dia nggak maksudnya kata atau bahasa itu sebagai medium komunikasi, baik berpikir, berkata, menulis ya, itu nggak
uh, sepenuhnya netral. Dia nggak bebas nilai karena dia membawa makna di balik dirinya, ya. Dan setiap makna itu nggak pernah berdiri sendiri. Dia terbentuk dari sudut pandang tertentu yang berasal dari nilai-nilai yang ada di lingkungan tersebut. Nah, secara praktik misal ya, kita meyakini bahwa Islam itu adalah paduan hidup yang sempurna ya sebagai Muslim. Tapi ternyata ada nilai-nilai lain yang tanpa kita sadari itu kita hidup di dalamnya dan melanjutkan hal itu. Nah, dari situ LBI coba mikir lagi nih, kita coba kerucutkan lagi. Dan sampai pada pemikiran bahwa istilah-istilah tadi itu muncul ketika masyarakat itu atau seseorang itu memandang atau menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa sih tujuan pendidikan? Ijazah ini kan output pendidikan ya, yang bisa kita lihat gitu. Terus ekonomi, beban ekonomi itu kan mengukur antara pengeluaran dan pemasukan. Kita dapat gaji setelah kita bekerja, setelah kita lulus studi, ya Kak. Nah, pertanyaan yang kedua, apa makna keluarga yang baik? Sampai-sampai ibu yang bekerja itu dikatakan ambis atau nggak cukup hadir untuk keluarganya. Nah, yuk kita bedah satu-satu ya, Bu Sis ya. Nah, pertama, apa tujuan pendidikan? Jadi, kalau kita mau telisik, salah satu pernyataan yang paling banyak kaitannya dengan ibu dan pendidikan ini, salah satunya itu adalah ibu nggak bekerja, artinya pendidikannya itu sia-sia. Relate ya, Bu Sis ya. Dan kita merefleksikannya, kenapa pertanyaan itu timbul? Karena ya kita hanya melihat parameter keberhasilan pendidikan itu tentang menghasilkan uang. Jadi kalau ada uangnya, baru dikatakan dia berhasil. Dan makin banyak uangnya, makin berhasil, gitu kan ya logikanya ya. Nah, tentu kita butuh uang. Tapi ketika nilai pendidikan itu hanya direduksi sebatas mencari uang, kita akan buka celah besar pada masalah etika, ya. Kita akan renungi sama-sama hubungannya dengan fenomena korupsi ini ya, Bu Sis. Statement tadi itu akan berasa banget. Ini data KPK tahun 2015 yang aku pikir masih sangat relate dengan realita kita sekarang. Yang mana korupsi itu tuh bukan pekerjaan, bukan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang nggak berpendidikan gitu. Faktanya mayoritas pelaku korupsi itu ya lulusan S1 minimal, wow kan? Dan makin tinggi gelarnya, makin koruptif dia. Ya kalau kata Kasino ini ya bangsa ini tuh nggak kekurangan orang pintar, tapi dia kekurangan orang jujur. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena disadari atau enggak, kita besar dan banyak menerima atau diajarkan bahwa kesuksesan pendidikan itu ya soal materi gitu, bukan karakter. Akhirnya, ketika seseorang merasa pendidikannya itu harus dibayar lunas ya dengan keberhasilan materi dan jenjang karir, nggak peduli caranya mau benar atau salah, ya korupsi itu jadi logis dalam pola pikir yang demikian. Nah, maka dari itu, ketika ada seorang ibu yang terdidik, ya, ala-ala LBI ini, memilih untuk nggak bekerja demi keluarga, lalu dianggap oleh masyarakat itu sayang ijazahnya, kita masih hati-hati gitu. Kita perlu benahi cara berpikir kita. Karena bisa jadi justru mereka inilah yang sedang menunjukkan makna pendidikan yang sesungguhnya, meskipun ya nggak digaji, gitu kan, bahwa ilmu itu bukan hanya untuk memperkaya diri, tapi memperkaya nilai hidup dan membentuk manusia. Dan tujuan ini bisa dicapai oleh semua orang, mau itu ibu yang bekerja atau bapak-bapak juga, selama konsep etika itu dijaga. Dan nggak selalu juga orang kerja itu kan koruptor ya, Bu Sis ya. Jadi apa nggak ke arah situ. Nah, dan kalau kita mau lihat UU Sisdiknas yang jadi salah satu landasan hukum ya, pendidikan nasional itu dilakukan, kita bisa lihat redaksinya tuh indah banget, Bu Sis. Ini redaksinya, agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Ini kan artinya dia holistik ya, berbasis nilai, bukan sekedar orientasi ekonomi. Dan ini konsep etika gitu. Artinya juga ada kesenjangan antara nilai luhur, termasuk apa yang kita pelajari di agama ya, dengan nilai atau pandangan yang benar-benar sampai dan hidup di masyarakat gitu. Nah, yang kedua,
apa sih makna keluarga yang baik, ya kan? Sampai-sampai kita mempertanyakan kalau ibu itu kerja, ya ibu itu gimana anak-anaknya, beneran nggak keurus ya? Nah, kita perlu renungi sama-sama, Bu Sis, bahwa realitanya itu banyak ibu bekerja bukan karena ingin, tapi kondisi yang mengharuskan atau memaksa dia bekerja. Dan kalau kita mau merenungi lagi lebih dalam, kita itu merasakan dampak dan kita pakai gitu jasa mereka ini. Kita rasakan dampak positifnya. Kita butuh jasa para ibu yang bekerja ini. Kebayang ya gimana kita di sekolah atau di kampus itu banyak guru dan dosen perempuan. Kita prefer eh, pakai apa dokter perempuan, dirawat sama perawat atau bidan perempuan dan banyak profesi publik lainnya. Dan secara ekonomi mereka itu sedang berjuang teman-teman untuk menjaga martabat keluarganya agar nggak berhutang, nggak kena pinjol ya. Aku dengar realita di Indo tuh pinjol tuh menjerat PNS, banyak guru segala macem agar mereka itu nggak meminta, dan kita pun sadar bahwa kita sebagai orang terdekat atau saudara itu nggak bisa selalu bantu. Dan paling makin pedihnya nih ya, negara itu tuh nggak cukup hadir. Bukan nggak cukup ya, dia nggak mau hadir padahal sebenarnya tuh mampu untuk hadir. Karena terasa ya nilai-nilai kepemimpinan pejabat kita itu nggak melihat keluarga sebagai variabel pembangunan yang penting. Jaminan sosial kita lemah, akses pendidikan itu mahal, kesehatan juga ya. Jadi memang keluarga Indonesia itu kalau dibilang ya autopilot gitu. Dia berjuang sendiri untuk hal-hal yang jadi kebutuhan dasarnya. Dan kalau kita mau renungi juga secara konsep parenting ya, keluarga itu bukan hanya tentang kehadiran fisik, tapi juga tentang kehadiran makna. Kalau kita sering dengar bahwa eh, keluarga itu atau orang tua itu itu perlu hadir nggak hanya secara fisik, tapi juga secara emosi. Nah, artinya kan tentang gimana kita menghadirkan rasa gitu, menanamkan nilai dan makna itu tadi. Dan itu bisa banget dilakukan oleh ibu yang bekerja. Jadi semoga kita nggak mempertanyakan pilihan ibu bekerja ini dan akhirnya itu bukan soal pilihan ibu kerja atau enggak, tapi apakah dalam pilihan itu nilai keluarga tetap hidup dan tumbuh gitu. Apakah kita sebagai orang tua itu bisa hadir secara utuh saat bersama anak dengan cinta, kematangan emosi, dan kesadaran akan peran kita. Nah, dari situ semua refleksi tadi ya, kita membuat segitiga falsafah LBI ini. Kalau tadi kata Dita, salah satu tujuan kita kan menuju Indonesia Emas 2045. Jangan sampai jadi cemas 2045 ya. Di sini LBI sebagai komunitas ibu dan perempuan mau kembali pada makna pendidikan dan makna keluarga yang hakiki dengan harapan kita itu bisa jadi pembelajar yang percaya diri dan bahagia secara hakiki juga. Nah, nanti insya Allah tahun ini lewat teman-teman Kastrat, kita akan coba refleksi sama-sama. Kenapa sih jadi pembelajar, percaya diri, dan bahagia di era modern ini rasa-rasanya itu jadi suatu hal yang mahal dan susah digapai gitu. Bahkan oleh kita yang dibilang educated, dan mungkin maaf aman secara ekonomi. Jadi kalau kata tolak angin kan mentok-mentok orang pintar minumnya tolak angin gitu kan. Nah harapannya kita tetap bisa mau jadi ibu yang memang benar-benar pembelajar percaya diri dan bahagia. Selanjutnya dari segitiga falsafah tadi kita turunkan menjadi nilai-nilai dan pandangan eh, terkait pertama makna pendidikan ya. Nah, LBI meyakini akhirnya output pendidikan itu adalah tentang gimana kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bukan sekedar orientasi ekonomi. Sehingga LBI memandang ibu bekerja, pekerjaannya itu adalah bagaimana tentang kita berkarya. Nah, berkarya itu diartikan LBI sebagai cara kita berkontribusi atau memberi manfaat kita kepada sekitar dengan cara terbaik kita gitu. Dan bagaimana kita mengukur dampak dan produktivitas itu bukan soal kuantitas dan jangka waktu. Karena kalau begitu, IET itu bisa dibilang nggak berdampak nggak dan nggak produktif gitu. Padahal
Karena kenapa? Ya kuantitas dampaknya itu ya paling mungkin nggak lebih dari 10 orang. Jangka waktunya hasilnya itu nggak bisa dilihat barang 1 2 tahun, tapi baru belasan atau puluhan tahun, ya nggak? Dan makanya wajar banyak eh, ibu rumah tangga itu akhirnya mikir bahwa, oh, aku nggak berdampak nih, aku nggak produktif. Karena kita eh, besar dengan persepsi itu mengukur dampak dan produktivitas berdasarkan kuantitas yang banyak dan jangka waktu yang cepat, ya kan? Nah, dari situ RBI melihat bahwa bekerja yang menghasilkan uang atau profit ya hanya salah satu bentuk karya aja. Karena kemudian LBI mengkategorikan bekerja itu menjadi 3 hal ini. Yang pertama, kerja publik non-profit, misal ibu-ibu yang aktif di komunitas, di PKK. Terus kerja publik yang profitable, mereka yang kerja di kantoran, pebisnis, ya. Dan yang terakhir itu kerja domestik dan non-profit, yaitu ibu-ibu rumah tangga. Yang artinya IRT atau ibu-ibu penggerak komunitas yang nggak menghasilkan profit itu bagi LBI ya mereka bekerja gitu. Dan kaitannya sama gap year, kembali atau nggak kembali kerja formal pun nggak masalah khusus. Misal anak udah besar atau apapun nanti kondisinya, itu nggak masalah. Karena kembali lagi pada kita itu semua insan yang merdeka dan bisa memilih sama pilihan itu baik, kita akan dukung dan kita akan hargai. Kemudian gimana dari sisi makna keluarga? Pandangan LBI, keluarga itu adalah konsensus yang unik. Dia kumpulan dari 2 orang yang unik, yang anak kembar pun kita nggak bisa bilang sama persis, yang dia berhak memutuskan apa yang terbaik untuk keluarganya. Tentu dengan pertimbangan nilai, moral, dan kebaikan bersama ya. Dan bagi LBI juga, keluarga adalah komunitas masyarakat terpenting yang perlu didukung sepenuhnya untuk bisa berfungsi baik. Yakinkan ya kita sama-sama eh, banyak permasalahan masyarakat itu muncul dari awalnya tuh ada masalah di keluarganya. Jadi insya Allah kalau keluarga itu baik, masyarakat baik, negara pun baik gitu. Tapi ya lagi-lagi sayang pemerintah kita itu nggak melihat ini penting gitu. Akhirnya ya kita banyak berjuang sendirian sebagai keluarga. Nah, kaitannya dengan relasi keluarga, LBI itu memandang keluarga dilihat sebagai tim, bukan laki-laki versus perempuan, suami versus istri. Em, Tahun ini kita akan coba pelan-pelan membawakan gimana sih persoalan keluarga dan komponen-komponennya itu nggak semata-mata soal gender, tapi soal sistem nilai dan juga kedewasaan emosional. Dan kemudian ibu bekerja formal atau enggak, ibu dan ayah itu sama-sama perlu hadir di keluarga, mau terus belajar dan selesai dengan dirinya sendiri. Insya Allah ini mungkin untuk dikejar pelan-pelan ya. Nah, lalu tentang ibu bekerja dan kesadaran ekonomi keluarga, ibu bekerja yang menghasilkan uang itu bagi LBI bukan tentang keberdayaan atau independensi, melainkan untuk menunjang keutuhan dan kebutuhan keluarga. Dan tentu insya Allah LBI itu tetap dan terus aware tentang isu-isu keluarga dan perempuan ini, misal fatherless, ketidakadilan pada perempuan, atau ketimpangan struktural lainnya. Tapi yang kita coba bawa adalah gimana kita bisa melihat semua itu dengan lebih utuh dan kontekstual, agar nanti solusinya yang lahir itu bisa lebih adil, bijaksana, dan membangun untuk semua. Dikit lagi Bu Sis, terakhir nih slide terakhir. Nah, yang terakhir, eh, ini dari falsafah dan nilai-nilai tadi ya kita turunkan menjadi arahan dan dasar program LBI. Ini nggak lengkap semuanya. Insya Allah nanti kita taruh yang versi lengkap di Google Drive ya. Ini beberapa poin utamanya. Aku jelasin 2 hal yang penting di sini. Pertama, spirit LBI itu adalah ketahanan keluarga. Ya, LBI mau menekankan pentingnya kita menempatkan posisi, peran, tantangan suami, istri, anak, dan sistem pendukung lainnya itu secara adil dan bijaksana. Jadi kita mau memastikan nih agar setiap anggota keluarga ini dapat tempat dan penghargaan yang layak. Dan tantangan itu dilihat pada konteks yang utuh dan menyeluruh. Yang kedua, dalam membahas tentang tantangan perempuan dan keluarga,
LBI menggunakan perspektif keluarga, ketahanan keluarga, dan keadilan. Jadi bukan pakai pendekatan gender war atau feminisme, kesetaraan gender, sekularisme, dan segala macam isme-isme lainnya. Gitu Bu Sis semuanya. Semoga bisa mewakili ya penjelasan ini. Sekian teman-teman, semoga kita sama-sama bisa belajar dan menjalankan nilai-nilai ini. Aku kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sis semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dati atas materinya. Bismillah ya Mbak ya, lancar untuk kepengurusan kita di tahun 2025, 2026, dan seterusnya. Love you, Ibu dan Sister. Nah, Bu Sis, Mbak Angel ini masih ada satu game lagi. Nah, kita lanjut lagi ya ke sesi ice breaking part 2. How you know LBI? Mbak Angel. Thank you, Mbak Nabila. Ayo, 40 Bu Sister yang di sini apa masih semangat? Semoga dengan perbedaan waktu di belahan dunia lainnya masih bisa memberikan energi. Apalagi untuk yang materi kedua ini itu tentang LBI. Seberapa dalam mengenal LBI? Nah, boleh dibantu tim HRD untuk share. Oke, sekarang coba aku share. Apakah sudah muncul? Sudah. Udah muncul ya. Nah, boleh Ibu Sister join. Oke, Ibu Sis Inggris sudah masuk. Ditunggu. Oke, Mbak Ika, Mbak Cantik. Penasaran siapa kayak ini? RTZ, Mbak Inin, Mbak Nabil. La, ye, udah masuk. Ayo, ditunggu yuk. Sudah 22 orang, ada yang mau nambah lagi. Ini peserta jadi ada 41. Oke, 40 sekarang. Ada lagi yang mau nambah? Ayo jiwa-jiwa ibu yang berkompetitif di weekend ini, mari kita keluarkan. Oke, ditunggu Mbak Nadia Intan. Oh, emang kenapa Mbak Ira? Oke, udah 27 orang. Mau aku lanjut? Oke, 28. Aku tunggu sampai 30 kali ya. Please tetap bertahan. Please. Ada lagi satu orang lagi. Ayo Mbak Ira udah masuk. Mbak Angel udah masuk. Kita sama ya namanya. Angel juga. Oke, aku kalau gitu start ya. Bu Sister semua siap-siap. Mohon fokus. Mari.
Wow, Mbak Desi, Mbak Prima, Mbak Doraemon memegang posisi yang mirip-mirip nih. Mari kita selesaikan. Selamat kepada Mbak Desi. Posisi pertama, Mbak Prima Donna posisi kedua, dan Mbak Derry Emon posisi ketiga. Keren banget. Oke, sekian games kedua. Masih ada lagunya, sorry ya. Terima kasih kepada partisipasinya. Kepada Busis ternyata udah banyak, sampai 85% akurasi. Mungkin ada yang gak ngeh logo LBI apa sih? Ya kayak ada labu ukur dan daun gitu kan. Biasanya nggak pada ngeh gitu. Nah, tapi teman-teman dan Bu Sister semua keren banget. Selamat kepada tiga terbesar. Pada Bila, aku serahkan kembali. Baik, terima kasih Mbak Angel. Wah, seru banget ya. Ternyata hampir 85% teman-teman penggerak di tahun ini sudah sangat mendalami terkait LBI ini ya. Wah, luar biasa. Oke, kalau gitu Ibu dan Sista nggak berasa ya, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk semua energinya, senyumnya hari ini, dan partisipasinya tentunya. Semoga setelah ini makin semangat dan kita makin solid serta semakin cinta sama LBI. Oke, kita tutup Zoom Reaction Wrap. Kasih reaksi di layar ya Ibu dan Sister, apapun yang menggambarkan perasaan Ibu dan Sister setelah mengikuti acara onboarding hari ini. Dan jangan lupa mengisi link absensi yang telah disiapkan oleh tim HRD di checkbox tadi ya. Oke. Oh ya, Ibu dan Sister, jangan lupa juga untuk share kegiatan kita hari ini di Instagram Ibu dan Sister. Jangan lupa tag akun Instagram LBI kita. Oke? Oke, kalau gitu mohon maaf apabila ada salah kata maupun uh, perbuatan pada saat hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kegiatan yang seru lainnya. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sister. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Kak Emil. Dadah. Makasih banyak semuanya. Mbak Mbak.